Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutia Falah dengan NIM 21042313. Saya akan mempresentasikan materi tentang prinsip keadilan hukum dan penegakan hukum. Apa itu hukum? Indonesia adalah negara hukum sesuai dengan pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 yang dapat mengarahkan setiap warga negara untuk mematuhi aturan di Indonesia. Menurut KBBI, hukum adalah adat atau peraturan yang sifatnya mengikat dan dikukuhkan oleh pemerintah serta penguasa. Peraturan maupun undang-undang digunakan untuk mengatur pergaulan masyarakat. Pengertian hukum menurut para ahli. 1. Menurut Aristoteles, hukum menjadi kumpulan aturan yang dapat mengikat atau berlaku di lingkungan masyarakat. Namun tidak hanya itu saja, karena hukum dapat berlaku untuk hakim itu sendiri atau seseorang yang dapat mengurus berbagai keperluan yang memiliki kaitan terhadap hukum. Yang kedua, Samidjo. Hukum memiliki sifat mengikat, memaksa, berisi suatu perintah atau larangan. Yang ketiga, pendapat dari Satipto Raharjo. Hukum adalah karya manusia yang berupa norma-norma berisi tentang petunjuk-petunjuk untuk melakukan suatu aktivitas sehingga menjadi lebih benar dan sesuai. Yang keempat, dari ahli Ahmad Ali, seperangkat asas-asas hukum atau aturannya, serta norma dapat berperan untuk membentuk penetapan pembuatan yang tidak boleh dilakukan hingga benar. Hukum bisa saja tidak diakui oleh sebuah negara dan dalam realitasnya memiliki faktor eksternal yang meliputi budaya, sosial, politik, dan ekonomi. Selanjutnya yaitu tujuan hukum. Tujuan hukum ada 4 macam, yaitu menciptakan kesejahteraan maupun kenyamanan dalam kehidupan. Yang kedua, menjaga supaya tidak terjadi aksi-aksi tidak terpuji di tengah masyarakat. Yang ketiga, menjadi pedoman yang baik untuk perilaku masyarakat. Dan yang keempat, melindungi HAM, hak asasi manusia dari setiap individu untuk mewujudkan sila keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Selanjutnya, mazhab hukum. Mazhab hukum alam dapat dikatakan sebagai mazhab tertua dalam ilmu hukum. Dalam pemandangan hukum, mazhab ini dibagi menjadi dua, yaitu irasional dan rasional. Aliran irasional memandang hukum bersumber dari Tuhan dengan eksomennya yang terkenal seperti St. Agustinus. Adapun aliran rasional memandang hukum bersumber dari rasio akal manusia yang eksponennya yang terkenal Grotius. Yang kedua, mazhab positivisme hukum memandang hukum dari sudut pandang yang berbeda jika dibandingkan dengan mazhab hukum alam. Jika mazhab hukum alam memandang hukum sebagai instrumen keadilan yang tidak bisa lepas dari moral dan etika, sedangkan mazhab positisme keadilan yang tidak bisa lepas pemandangan hukum sebagai saran untuk menciptakan kepastian hukum. Jenis-jenis hukum. Jenis hukum dari sifatnya terbagi atas dua, yaitu memaksa dan mengatur. Hukum yang memaksa artinya akan memberikan sanksi tegas kepada siapapun yang berani melanggar. Yang kedua, hukum yang mengatur sifatnya tidak terbatas, mengatur dan tetap memiliki sanksi tegas seperti hukum perdata. Ciri-ciri hukum ada 5 macam, yaitu 1. Berisikan peraturan yang dapat mengatur tingkah laku masyarakat dalam bergaul atau berinteraksi dengan sesamanya. Kedua, peraturan dibuat oleh badan resmi atau pihak yang memang diminta untuk membuat hukum. Yang ketiga, peraturan tersebut bersifat memaksa dan mengharuskan masyarakat untuk mengikutinya. Yang keempat, sanksi untuk orang yang dapat melanggarnya bersifat tegas dan tetap. Yang kelima, perintah-perintah yang ada haruslah dipatuhi oleh setiap orang di suatu negara. Selanjutnya ada unsur-unsur hukum. Unsur-unsur hukum yaitu 1. Hukum berfungsi untuk mengatur tingkah laku masyarakat dalam kehidupan yang dilaksanakan pada lingkungannya. Yang kedua, peraturan yang sudah dibuat bukan untuk dilanggar, melainkan dipatuhi oleh masyarakat luas. Itulah mengapa penegakannya bersifat memaksa dan benar-benar harus dihormati. Yang ketiga, hukum tidak boleh dibuat oleh rakyat biasa tanpa tujuan atau persetujuan tertentu. Sumber hukum. 1. Undang-undang. Undang-undang adalah peraturan perundang-undangan dibuat oleh DPR dengan persetujuan Presiden. Undang-undang memiliki kedudukan sebagai aturan bagi rakyat untuk konsolidasi dalam politik dan hukum. Yang kedua, kebiasaan. Kebiasaan dapat diartikan sebagai suatu perbuatan yang dilakukan secara berulang-ulang berdasarkan tingkah laku yang tetap.
lazim, dan normal. Yang keempat ada traktat, yaitu perjanjian dibuat antar negara yang dituangkan dalam bentuk tertentu. Yang keempat itu ada jurisprudensi. Jurisprudensi adalah keputusan-keputusan dari hakim terdahulu untuk menghadapi suatu perkara yang tidak diatur dalam undang-undang. Yang kelima, doktrin adalah suatu pernyataan yang dituangkan ke dalam bahasa oleh semua ahli hukum. Konstruksi hukum. Konstruksi hukum adalah cara kerja atau proses berpikir hakim dalam menentukan hukum atau menetapkan suatu ketentuan perundang-undangan. Konstruksi hukum terdiri atas konstruksi analogi, penghalusan hukum, dan argumentum a contraria. Dalam melakukan konstruksi hukum atau penafsiran suatu aturan hukum, hakim harus mengikuti beberapa prinsip, antara lain yaitu prinsip objektivitas. Penafsiran hendaknya berdasarkan pada arti secara literal atau aturan hukum dan berdasarkan hakikat dari aturan hukum tersebut. Yang kedua, prinsip kesatuan. Setiap norma harus dibaca dengan teks dan tidak secara terpisah. Yang ketiga ada prinsip penafsiran genetis. Selama melakukan penafsiran tersebut, teks keberadaannya asli harus dijadikan pertimbangan, terutama dalam aspek objektivitas. Selanjutnya ada penafsiran hukum atau interpretasi, adalah sebuah pendekatan pada penemuan hukum dalam hal peraturannya ada tetapi tidak jelas untuk dapat diterapkan dalam peristiwanya. Sebaliknya, dapat terjadi juga hakim harus memeriksa dan mengadili perkara yang tidak ada peraturannya yang khusus. Penafsir hukum memiliki beberapa penafsiran, yaitu penafsiran tata bahasa atau gramatikal. Peraturan perundang-undangan ditafsir dengan berpedoman pada arti perkata. Yang kedua, penafsiran sahih atau autentik atau resmi. Penafsiran dilakukan berdasarkan pengertian yang ditentukan oleh pembentukan undang-undang. Yang ketiga, penafsiran historis. Penafsiran ini dilakukan berdasarkan sumber hukum dan sejarah undang-undang. Yang kelima, penafsiran sistematis dilakukan dengan meninjau suasana yang berhubungan dengan pasal-pasal lainnya. Baiklah, sekian presentasi dari saya. Jika ada kekurangan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.